Assalamualaikum semua. Selamat datang di podcast KKN Tematik Institut Agama Islam Negeri Langsa tahun 2022. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Fania Aprilawati, mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, jadi di podcast pertama saya ini, saya ingin membahas tema yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu gizi buruk penyebab stunting. Wah, menarik sekali bukan? Ternyata banyak sekali masyarakat, terutama ibu-ibu dan anak remaja yang belum mengetahui nih apa sih itu stunting, apa sih penyebab terjadinya stunting pada anak, dan bahkan bahaya stunting itu sendiri apa sih. Maka simak terus ya. Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibanding dengan anak seusianya, yang disebabkan karena kekurangan gizi yang terjadi dalam masa panjang, terutama terjadi pada 1000 hari kehidupan, atau sejak anak dalam masa kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, stunting sendiri terjadi karena anak mengalami gangguan tumbuh kembang dalam waktu yang lama, bukan sebulan atau 2 bulan, apalagi sehari atau 2 hari, melainkan terjadi akibat kurangnya asupan gizi yang sangat lama. Nah, adapun faktor utama terjadinya stunting loh teman-teman, yaitu faktor yang sangat berpengaruh terjadinya stunting pada anak, seperti kurangnya menjaga kebersihan lingkungan, kurangnya pemberian asupan makanan pada anak, serta akses penggunaan air bersih. Stunting identik dengan anak-anak, yaitu ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan anak seusianya. Dan ternyata bahaya stunting itu bukan hanya kurangnya tinggi badan saja loh teman-teman, tetapi bahayanya juga muncul dalam waktu yang lama, bahkan sampai ia dewasa. Contohnya nih, yang pertama, akibat dari pertumbuhan otak yang tidak maksimal, kemampuan belajar dan prestasi belajar menjadi rendah. Yang kedua, akibat kurangnya gizi, perkembangan organ-organ penting pun terganggu. Mereka yang mengalami stunting pada waktu kecil beresiko mengalami PTM atau penyakit tidak menular, seperti gangguan pencernaan, diabetes, penyakit jantung, kanker, dan stroke. Dan yang ketiga, akibat dari pertumbuhan berat badan dan komposisi badan yang tidak optimum, anak yang mengalami stunting kurang daya tahan tubuhnya, kekebalan tubuh tidak maksimal, sehingga mudah jatuh sakit. Nah, hal ini sangat berbeda nih dengan anak yang mengalami gizi buruk. Karena anak yang mengalami gizi buruk, tubuhnya akan terlihat sangat kurus, dan anak yang menderita gizi buruk ini disebabkan kurangnya asupan gizi yang relatif dalam jangka waktu yang pendek, dan dapat sesegera mungkin ditangani oleh tenaga kesehatan. Anak yang mengalami stunting atau kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu yang panjang bukan hanya dapat ditangani oleh tenaga kesehatan saja, tetapi kita juga harus merubah perilaku kedua orang tuanya, seperti pemberian pola makan anak yang lebih baik atau yang bergizi seimbang, serta selalu menjaga kebersihan dan membentuk perilaku hidup sehat di kehidupan sehari-hari. Dan adapun cara pencegahan stunting yang dapat kita lakukan, yang pertama, dengan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Dan yang ketiga, empasi sehat untuk mendampingi pemberian ASI. Yang keempat, konsisten memantau pertumbuhan anak. Dan yang kelima, serta selalu menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat mengganggu penyerapan zat gizi. Nah, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan dari tema podcast saya hari ini. Dan terima kasih buat para pendengar, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.